Pada video sebelumnya kita sudah selesai melakukan perhitungan subnetting pada beberapa contoh kasus. Selanjutnya pada video kali ini kita akan coba jelaskan konsep blok subnet lebih dalam lagi. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa blok subnet itu ibarat ruangan. Jadi di sini saya sudah memiliki contoh. Ini adalah hasil perhitungan subnetting kita yang terakhir tadi. Jadi 10.10.0.127. Kemudian ini adalah blok subnet pertama, blok subnet kedua, blok subnet ketiga, dan seterusnya. Nah, blok subnet ini ibarat ruangan. Jadi contohnya ini, misal ini ada sebuah gedung, katakanlah. Kemudian ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, bisa saja untuk blok subnet pertama ini kita gunakan di lantai 1. Blok subnet kedua kita gunakan di lantai 2. Dan blok subnet 3 kita gunakan di lantai 3. Jadi katakanlah di lantai 1 ada 15 PC, di lantai 2 juga ada 15 PC, di lantai 3 juga ada 15 PC. Nah, nanti 15 PC di lantai 1 menggunakan blok subnet pertama, 15 PC di lantai 2 menggunakan blok subnet kedua, dan 15 PC di lantai 3 menggunakan blok subnet ketiga. Jadi konsep blok subnet itu penerapannya seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa by default antar blok subnet itu nggak bisa saling komunikasi. Jadi contoh nih, misal kita di sini ada PC 1, kemudian di sini ada PC 2, katakanlah. Kalau misal kita konfigurasi IP di PC 1 10.10.10.10, katakanlah di PC 2 misal 10.10.10.20, slashnya adalah 27. Ya, sesuai dengan perhitungan kita. Nah, ini di samping. Kenapa? Karena PC 1 itu ada di blok subnet pertama. Perhatikan di sini 10 angka terakhirnya. 10 itu ada di blok subnet pertama atau di ruangan pertama. PC 2 juga ada di blok subnet pertama. Jadi 20 itu ada di sini juga ya. Nah, artinya PC 1 dan PC 2 itu pasti bisa ping karena berada dalam satu blok subnet yang sama. Tapi kalau misal nih, contoh di sini saya ganti warnanya dulu. Misal di PC 1 IP-nya 10.10.10.15/27. Kemudian di PC 2 misal 10.10.10/27. Nah, jika seperti ini, harusnya PC 1 dan PC 2 itu tidak bisa ping. Jadi di sini nggak akan bisa ping. Kenapa? Karena di PC 1 dia menggunakan blok subnet pertama. Jadi 15 ini ada blok subnet pertama. Sedangkan PC 2 menggunakan IP di blok subnet kedua. Jadi 50 ini di blok subnet kedua ya. Nah, itulah kenapa harusnya PC 1 dan PC 2 sekarang nggak akan bisa ping. Jadi kalau menggunakan skema IP address yang pertama ini bisa ping. Tapi kalau menggunakan IP address yang kedua seperti ini nggak akan bisa ping. Nah, untuk membuktikannya kita akan langsung coba di Cisco Packet Tracer. Ini saya coba move ke Packet Tracer dulu ya. Jadi ini sudah ada topologinya ya, tapi untuk IP addressnya ini salah. Jadi ini kita hapus saja, tidak sesuai. Kemudian kita akan konfigurasikan IP address sesuai dengan perhitungan kita tadi. Kita akan coba skema yang pertama dulu, dimana sekarang pertama tadi IP-nya di PC 1 adalah 10.10.10/27. Dan kemudian kita akan konfigurasikan IP address-nya sesuai dengan perhitungan kita tadi. Kita akan coba skema pertama dulu, dimana skema yang pertama tadi IP-nya di PC 1 adalah 10.10.10/27 dan di PC 2 adalah 10.10.10.20/27 juga. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke PC 0 dulu. Di sini di bagian desktop ini saya close dulu ya. Mulai dari awal aja. Saya close lagi, kemudian klik di PC-nya, masuk ke bagian desktop, kemudian IP configuration. IP-nya adalah 10.10.10.10.
kemudian /27. Tadi adalah 255 kemudian 224. Nah, jadi ingat-ingat bahwa untuk /27 jadi subnet-nya adalah 255.255.255.224. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasikan IP yang di satunya lagi, yaitu PC 2. Di sini IP-nya adalah 10.10.10.20. Subnet masknya sama ya, jadi 255.255.254. Oke, kita akan coba close di sini. Kemudian kita masuk ke command prompt. Di sini kita bisa coba ping ke PC 1, yaitu 10.10.10.10. Nah, perhatikan di sini bahwa kita berhasil. Jadi di sini ada reply. Terus kita ada time-nya dan ada TTL. Artinya di sini kita berhasil ping ke PC 2, atau dalam hal ini dipakai tracer PC 1 ke PC 0. Intinya adalah skema IP address yang pertama itu berhasil. Jadi di sini IP-nya di PC 1 10.10.10 dan IP PC 2 10.10.20 sama-sama /27, dan itu berhasil. Kenapa? Karena kedua PC ini berada dalam satu blok subnet. Selanjutnya kita akan coba skema IP address yang kedua. Jadi PC 1 IP-nya 10.10.10.10.15. Dan PC 2 IP-nya 10.10.50/27. Kemudian PC 2 kita close. Kemudian IP configuration kita ganti menjadi 50. Oke, kita close, kemudian kita coba ping lagi ke PC 1. Oke, jadi ping kemudian 10.10.15. Nah, berarti kan di sini dia pasti akan failed, akan gagal. Nah, perhatikan di situ ada request timeout. Kalau request timeout biasanya agak lama ya. Jadi di sini memang agak lama. Tapi intinya di sini bahwa PC 2 itu nggak akan bisa ping ke PC 1. Kenapa? Karena PC 2 dan PC 1 sekarang berada pada blok subnet yang berbeda. Atau simpelnya berada pada ruangan yang berbeda. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti konsep dari blok subnet. Intinya komputer-komputer yang berada dalam satu ruangan itu harus dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Kalau beda blok subnet, maka komputer-komputer tersebut tidak akan bisa saling komunikasi. Kemudian teman-teman mungkin akan punya pertanyaan, Mas, kalau ingin komunikasi antar blok subnet gimana? Nah, itu nanti bisa kita lakukan menggunakan device tambahan. Nanti kita akan belajar hal tersebut pada video berikutnya, yaitu cara menghubungkan antar blok subnet. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini. Pada video berikutnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang beberapa device pada jaringan komputer atau komputer network. Sampai jumpa di video berikutnya.